Ini akan menjadi flight path yang cukup adil. Jadi menurut gua, Yap. 50-50 semua tim bisa turun ke tempat yang mereka inginkan. But again, vehicle is one of the key. Pasti, karena sebagai salah satu aset modal kuncian pertama juga ya vehicle. Sarana transportasi untuk mempermudah mereka rotasi juga pastinya. Dan gue masih belum tahu juga apakah bakal ada yang namanya tabrakan-tabrakan atau enggak. Karena yang tadi udah lu bahas juga masalah vehicle pastinya akan menjadi kuncian. Seperti biasa, kita pun kalau misalkan lagi ikut turnamen apapun, ketika turun dari garis pesawat apapun, pasti yang selalu dicari itu sekarang udah bukan rumah. Betul. Cari mobil dulu coy. Betul, karena itu udah menjadi kunci lagi. Kalau kita ada landing zone yang sama, kita punya vehicle, setidaknya bisa repositioning. Yeah. Kalau memang ada orang yang dapat senjata terlebih dahulu, kita bisa repositioning. Dan Yeah. hal-hal itu menurut gua versatile-nya adalah dari vehicle. Sementara waktu kita melihat di bagian screen kecil kita, sudah ada Cryptic yang turun di sekitaran utara Giorgiopol. Memang mereka akan berdekatan juga dengan tim yang lainnya, karena memang Giorgiopol luas, ada Face Clan juga di sana. So let's see bagaimanakah kelanjutan dari para player ini. Sementara Bigetron sudah menuju ke arah bagian farm dan sekitarnya. Novo akan ada seperti biasa dan zonanya shifting out ke kiri bawah Jelly. Ke kiri bawah, ini bisa banget ke bagian Gatka, ya kan? Bisa ke bagian open field Gatka, ataupun nanti tiba-tiba shifting ke bagian open field sebelah Pochinki juga masih bisa. Ataupun ke daerah Ruins, jadi ini masih belum ketahuan kalau misalkan kita ngomongin circle pertama. But we'll see later, nanti begitu masuk ke zona 3, zona 4 itu baru udah mulai kelihatan patternnya akan ke arah mana. Betul. Alright, 16 player yang sudah tiba ke daratan Erangel. Kita masih belum melihat adanya baku tembak karena semuanya lagi berusaha untuk mencapai ke drop zone mereka masing-masing. Bahkan dari tim Secret juga demikian. Mereka kan punya drop zone agak cukup jauh ya ke bagian kanan atas. Tapi mereka kayaknya agak sedikit rehat karena tadi dari satu player Aisyah terpantau belum menemukan vehicle sama sekali. Bahkan tadi sempat berpapasan juga dengan player-player dari MS Chonburi. Yang pastinya player MS Chonburi ini akan mengisi bagian Yasnaya. Iya betul banget, Severny memang sudah dikuasai oleh Rico dan oleh karena tim Secret menurut gua sekarang scrapping is one of the key juga. Mereka menuju ke arah bagian kanan-kanan, bahkan pesisir dari lautan juga mereka ambil juga. So not a bad situation, tapi memang untuk ke zona pertama mungkin ada effort lebih yang akan coba dibangun. Sementara MS Chonburi, tim yang sempat dibahas oleh Jelly juga, ini mereka akan fat banget lagi dan lagi. Yasnaya, rumah kembar, apartemen, kemudian juga mereka turun di sini bukan tanpa tujuan karena ada garasi juga yang tempat dari vehicle-nya pun juga tadi TG13 langsung ambil bagi. Ini menurut gua di minggu kedua bener kata Wolfie ini udah mulai kelihatan behavior, pattern dan semuanya. Tinggal siapa yang bisa keluar dari situasi mendesak ketika ada tabrakan rotasi, Ya. zona shifting itu yang akan mendapatkan. Bisa ngedevelop cara masing-masing. Ada berbagai taktik yang bisa kita lihat makin berkembang. Contoh kayak misalkan kalau zona ke air bisa stay di dalam mobil. Nah. Dulu kan gak ada tuh yang kayak gitu. Iya, Dulu iya, kita iya. sebutnya, "Woi, IQ 200 gameplay." Tapi kita lihat dulu juga ada yang berdekatan sebelum kita ngebahas IQ 200 gameplay. Karena ada satu player dari Reject yang nampaknya sudah mulai terpojokan juga. Nggak bisa kemana-mana. Tapi gue nggak tahu apakah Yuhai sadar atau tidak dengan keberadaan satu player yang sedikit nyangkut di dalam sebuah gudang kecil. Lapis ya ada di bagian sana. Yuhai masih memantau aja. Sekarang pertahanan di bagian high ground juga tetap dijaga oleh Bigetron. Tapi itu dia, Lapis udah memulai membuka badannya. Justru ini menurut gua kerugian bagi Lapis karena Yuhai akan melakukan sebuah throwable ke arah bagian dalam. Ini yang gua maksud. Yuhai 2, 1, lempar ke arah bagian dalam and that's it. Lapis no? What? Only splash damage tapi kemudian the following up nade ini nggak akan bisa bertahan harusnya. Lempar lagi dari Yuhai. Lapis bye bye. What? What? Kayaknya mental keluar deh. Mental keluar Kayaknya kali ya? mental keluar karena ventilasinya tuh tipis banget. Bahkan Waduh. sudah ada setup smoke yang dibangun oleh temannya tapi Wah, udah Yuhai. ketahuan. Itu Yuhai. dia bakal connect granat dari seorang Yuhai. Lapis bakal langsung dibejek abis-abisan tapi kita lihat player-player dari Reject sudah mulai berkumpul juga. Semuanya merapat ke arah bagian gudang, sudah melakukan regroup. Bahkan dari Reiji sudah memberikan backup fire dari bagian belakang. Lapis sedang terengah-engah untuk bisa diselamatkan juga. Namun ternyata backup atau perkumpulan dari Reject ini cukup cepat. Bisa banget untuk mereka selamatkan seorang Lapis ini. Betul banget. Tapi sekarang dari Reject benar-benar terkumpul dalam sebuah gudang. Jadi benar-benar udah dikomitkan oleh Bigetron. Namun sepertinya Bigetron melihat ini juga fight yang berbahaya. Walaupun ada jangkar di bagian high ground. Tapi ini nggak terlalu bagus sih menurut gue untuk BTR. Kecuali mereka mencari posisi lain untuk melakukan fight ke bagian dalam. Ryzen udah mulai bergerak. Yuhai pun akan mulai melakukan flank. Namun ada Nate dari Divine ke bagian depan belum
mendapatkan sebuah knockdown reject. Udah mulai pukul ke arah bagian belakang juga. Karena gudang ini benar-benar menjadi pembatas antara mereka berdua. Dan zona ternyata shifting ke arah bagian selatan Gatka. Berarti banyak open field. Dan ini juga masih masuk ke dalam zona. Tapi lihat Jel, terlalu lama stalemate. Momentum ini dimanfaatkan oleh 6-8 yang melakukan rotasi ke arah bagian belakang dari Bigetron Red Alliance. Nah itu dia, ada pergerakan dari 6-8 yang pelan-pelan merayap ke arah belakang dari bagian gudang Quarry ini. Oh no. Ini agak Oh no. cukup berbahaya kalau misalkan BTR dan juga Reject agak lama melakukan fight. Masih ngotot-ngototan di tempat yang sama, tapi Yuhai sudah berada di bagian pintu masuk gudang pertama. Belum ada inisiasi untuk langsung tabrak masuk ke arah dalam. Reject juga masih cukup tertekan, tapi kali ini semuanya sudah mulai berkumpul. Luxi dari bagian open field atau bagian high groundnya sudah mulai berjaga-jaga juga, sedikit tertahan. Yuhai sedikit ragu-ragu juga, masih belum mau commit untuk push ke arah dalam, sedikit nyebrang juga. Ada sedikit nades yang dikokang ke arah depan, tapi lagi-lagi miss the shot dari Reject. Ini terus-menerus mengganggu dan menggocek dari Bigetron Red Alliance sendiri. Iya, tapi tiba-tiba di bagian selatan dari Gatka udah dipadati oleh FaZe Clan dan juga tim 6-8. Namun ini dia close quarter combat terjadi, lapis terkena tembakan. That's you, high boy. Dapat satu, Zuxi bahkan tembakan ke arah bagian depan lagi mencari pemain-pemain dari Reject yang lainnya. Nate akan di-cook, benar-benar trigger disiplin dari Zuxi. Akan lempar ke arah bagian depan, matang sekali, meletup di sana. Knockdown kah? Ternyata udah mulai mundur lagi dari Reject. Luxi akan menarik dirinya karena Nigma juga udah mulai datang. Yes. Ini justru fight yang cukup berbahaya. Nigma akan melakukan pick up ke arah bagian Bigetron dan gudang ini. Sementara waktu dikuasai oleh Bigetron dan Reject, lihat terjepit di bagian belakang sana. Duelo akan melakukan duel dengan teman-teman dari Bigetron Red Alliance. Tembakan dari Yuhai Boy hampir menumbangkan duelo, namun Yuhai Boy udah melakukan end karena tidak bisa ada revive. Ada sebuah flank dilakukan dan itu dia tembakan dengan Reject lagi. Low HP, knockdown lagi. Mencari satu orang lagi di bagian luar. Benar-benar push yang sangat luar biasa dari Bigetron. Reggie, the last man standing, dicari di dalam sebuah kamar mandi. Benar-benar Ryzen akan maju ke arah bagian depan. Tapi what happened? Nigma dari bagian belakang. Oh my god. Nigma Galaxy somehow menjadi pelakor dalam hubungan ini. Ini benar-benar situasi yang cukup menyebalkan sih menurut gue, tapi mau gimana, it happens already. Nigma menjadi sebuah pelakor yang sukses dari bagian belakang mengganggu Reggie selamat, tapi gue rasa nggak dalam waktu yang lama. Bahkan Reggie melakukan clutch seorang diri. 3 elimination sudah mulai dikantongi tapi nggak bisa kemana-mana. Depan red dot set dari Reggie, connect dengan UMP, mendapatkan seorang Rauf, bahkan masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Sebuah granat dari Hamodi akhirnya langsung menuntaskan perjalanan Reject. Dan ini adalah sebuah kerugian besar untuk dua tim tersebut dari Bigetron Red Udah tahu pergerakannya dan di tempat lain di Infinity. Melakukan tembakan ke arah bagian Nigma dan keduanya masih di luar zona. Terutama dari bagian di Infinity. Karena playernya masih banyak banget di luar. Sementara Nigma hanya satu orang. Dan ini berbahaya banget kalau di Infinity Commit. Bisa ditembaki dari 3 arah dan satu arah yang berbeda. Ya, mungkin nanti ketika ada satu knock baru mereka akan push. Tapi nampaknya dari FaZe Clan sudah ada satu knock yang terjadi. Beer Eleven melakukan close combat dengan sangat baik. Langsung saja dilakukan refrag balik. Trailing knock terjadi satu sama lain. Tapi Mr. Five dan juga Tony Kurniawan masih bisa melakukan backup fire dari arah belakang Sunan. The last man standing kali ini akan mengokang granat ke arah bagian depan. Begitupun juga dengan Tony Kurniawan dilemparin satu sama lain. Tony Kurniawan masih bisa menghindar lemparan granat. Splash damage yang cukup sakit. Dan itu dia FaZe Clan win the fight. Dipulangkan begitu saja. 6-8 tidak membawa pulang poin sama sekali. Yo, one of the strongest team dari Southeast Asia. Memang FaZe Clan kali ini menunjukkan performa mereka. Namun di tempat lain Nigma yang dari tadi melakukan gatekeep secara sempurna. Kali ini diketahui celah masuknya oleh di Infinity. One of the best performance team juga dari bagian Southeast Asia dan mereka berhasil. Bahkan keempat orangnya sekarang udah deket banget ke dalam zona. Namun fight close combat tentu tidak akan terelakkan. Ada beberapa utility smoke misalnya oleh Hamudi untuk bisa melakukan sebuah pick off. Namun itu dia tembakan ke bagian depan ke ternyata belum. Trigger disiplin Global Championship memang beda banget. Kalau memang gak clear shot mereka akan diam terlebih dahulu baru. Sekarang tembakan ke bagian depan dan lihat ada damage yang masuk. Logan ada low HP, namun belum ada follow up dari kawan-kawannya. Ini benar-benar berarti objektifnya adalah Hamudi dan satu player lain. Jagain, yang lainnya jagain zona Global Championship. Benar. Dua player dari Nigma Galaxy diutus untuk mengganggu pergerakan dari Infinity. Nggak dikasih masuk sama sekali, bahkan sebuah granat. Akhirnya connect dari seorang Mela, menumbangkan seorang Hamudi. Pergerakan lanjutan apakah yang bakal dilakukan? Karena Rauf bakal langsung maju mengganti posisi dari seorang player dari Nigma tersebut. Iya, dan Nate dari Raduf
atau Rauf tadi ya, connect langsung menuju ke arah bagian di Infinity. Dan bahkan sepertinya di Infinity udah ada yang pulang ke lobby. Mela kali ini yang aktif dengan Uzi Logan. Bahkan sepertinya masih bisa low Wah, HP gila, banget. gila. Health point-nya udah benar-benar pixelated. Godtuni juga masih low HP di sana, namun tembakan ini Nuzi benar-benar kuncen seha. Dia menjaga di bagian high ground sendirian dan lihat dampak besar yang diberikan, kerugian besar karena Nigma dan timing yang bersamaan bisa melakukan revive. Dan lihat Jel, satu trigger disiplin, satu player Nigma udah dia nggak bantuin karena dia tahu seorang freak sekarang tugasnya adalah jagain zona. Oh my god. Oh my god, ini gokil banget sih. Ini gila banget, ternyata nggak yang nge-gatekeep nggak cuman player-player dari Nigma Galaxy dan juga Infinity. Di area yang berbeda juga ada fight dari Rico dan juga yang lain ya. Namun kali ini sebuah granat connect ke arah Nuzi dari GD nampaknya join the fight. Tapi tim Secret bakal langsung melakukan close combat juga dengan Rico kali ini dari seorang Presteko masih sedikit kebingungan di manakah player dari tim Secret tersebut didapatkan seorang diri. Dan ternyata dari Kid yang mendapatkan hal tersebut. Namun di area yang berbeda juga, Genesis Dogma lagi berusaha untuk mati-matian masuk ke dalam zona. Tapi Kid memegang senjata Rambo, senjata yang mematikan kali ini berusaha untuk berdansa di bagian belakang sebuah pohon. Healing terlebih dahulu, tapi Prestego jadi orang dalam. Ini kameranya ke depan belakang, gue bingung semua fightnya terjadi Eldoge. Tapi barusan Genesis Dogma benar-benar menunjukkan performa mereka. Stalwart di take down satu persatu. Di tempat lain tim Secret sepertinya kalah fight juga dengan tim Rico. And look at Genesis Dogma. Mereka menjadi penguasa di bagian kanan atas. Dan lihat elimination fitnya. Stalwart tukang pukul, dipukul balik sama Genesis Dogma Gates. Luar biasa banget. Sementara waktu utara ini ramai banget Jel. Ada DRS, ada For Rivals, ada beberapa tim juga yang mencoba untuk masuk. Dan lihat dari Genesis Dogma tidak henti-hentinya. Boom sekali ini yang mengambil peran. Dan Logan, satu kepala inti dari The Infinity dipulangkan ke lobby. Itu kayaknya dari GD jadi third party ya, dari Infinity dan juga Nigma Galaxy. Namun di arah yang berbeda juga, ini utara chaotic banget. Semuanya ada isinya, gue sampai pusing ngelihatnya. Ini masih 10 tim loh, dan semuanya kenapa numpuk dari bagian utara? Kayaknya semuanya lagi main rotasi jam 12 atau bagaimana, dan mereka memiliki pemikiran yang sama saat ini. Sementara mungkin dari bagian selatan ini bakal kosong banget. FP dari arah yang berbeda melakukan proning shot ke arah depan, Susung yang agak sedikit tertekan juga, tapi masalah dari For Rifles tersisa satu player sendiri saja, bahkan dari DRS mungkin akan commit push ke arah depan For Rifles. Dikit bonyok juga kali ini, FP menyisakan satu player di belakang. Ini banyak sekali fight yang gue rasa nggak komit satu sama lain, tapi banyak yang menjadi third party atau fourth party atau fifth party nih. Betul banget, ini para player gorong-gorong tadi ya, akhirnya berkumpul di bagian utara dan ramai sekali. Dan di Infinity, Godtuni juga udah dipulangkan ke lobby, tiba-tiba tinggal misalkan 8 tim dan tembakan tidak ada henti-hentinya. Satu tim yang menurut gue udah kuat banget dalam zona adalah Tong Jiabao, dia udah nguasain memang dari zona keempat dan kali ini masih bertahan. Namun dari Genesis Dogma juga sedang melakukan fight dengan DRS. Sepertinya ada beberapa player yang di take down, tapi Gelzen juga membalaskan karena Daybot. Berarti Genesis Dogma benar-benar cukup kelimpungan. Namun satu orangnya menggunakan vehicle, berarti itu obstacle untuk melakukan revive karena Daybot Jelly. Ya, should be. Karena dari Satar lagi berusaha untuk buying time juga untuk mengcover teman-temannya yang melakukan revive di bagian belakang. Sementara waktu yang menjadi penghalang untuk tim GD adalah DRS. Masih belum terpantau lagi di depan sana. Tong Jiabao tidak bergeming sama sekali. No elimination. Mereka benar-benar fokus dan objektif. Mereka mau menguasai zonanya. Mereka mengincar WWCD ini mati-matian juga. Tapi di arah yang berbeda kita melihat dari Nigma Galaxy agak sedikit kelimpungan. Mereka belum mendapatkan touchdown ke dalam zona. Dan mungkin dari Genesis Dogma dia harus fokus ke beberapa arah juga. Dari Nigma Galaxy mungkin akan berusaha untuk masuk juga. Tapi Hamodi terpantau. Itu dia bambu shoot dari arah Tong Jiabao. Langsung menembak ke arah depan. Tapi Freak berusaha untuk mengembalikan proning shoot yang berhasil juga. Tong Jiabao win the fight. Tapi masih belum juga karena Manhan dari arah belakang sudah mengetahui informasi Nigma Galaxy masih ada 2 orang juga. Dan Freak mungkin akan bakal langsung di end begitu saja. Tapi Bambu ini menjadi seorang player yang cukup sabar, trigger disiplin, nggak mau langsung ngebuka badan begitu saja Eldoge. Betul, tapi dari Genesis Dogma juga tidak ketinggalan. Lagi DRS di take down satu persatu. Ini fight di bagian dalam zona memang pecah sekali. Tapi lihat GD, dia nggak mau ada backstep, dia clearing area di bagian utara dan fight akan terjadi. Namun kali ini MS Chonburi dan dari DWG juga Damwon Gaming juga fighter laksana. Fabian Cook the grenade cukup matang, lempar ke bagian depan. Namun itu bukan posisi dari MS Chonburi. Jasper udah mulai mendekat, Ponzai juga di sana. Tapi NC2 ter-take down dan lihat lagi dan lagi, boom sekali ini bersinar. Nigma Galaxy kembali lagi di take down dan bahkan diratakan. Seorang Raduf juga dipulangkan ke lobby. Satar lihat benar-benar luar biasa dengan GD sudah mengumpulkan 8 elimination dan kali ini Nigma Galaxy diratakan top 6 sementara waktu untuk GD. Tapi Daybot harus bertahan
terlebih dahulu, healing terlebih dahulu. Karena ada tembakan dari Damwon pun juga dari MS Chonburi. Oh my god, ini seru banget sih karena semuanya benar-benar pecah banget. Fight di berbagai penghujung sisi itu ada semua. Bahkan dari MS Chonburi juga masih bisa melakukan reset. Wah. 5 elimination bahkan TPG 2, 3, 4, 5. Oi, Fabian the takedown. Gila ini. Sumpah Genesis Dogma lagi benar-benar on fire banget. Gue sampai speechless melihat step up mereka. Ini step up gameplay yang luar biasa banget mereka tunjukkan. Ini benar-benar GD yang sangat galak banget. Ini adalah GD yang kita inginkan selama ini. Wah. Top 5. Granat dari Jasper juga kena ke Damwon Gaming. Buy one get one free. Tapi Daybot menjadi pengganggu. Ini adalah positioning yang enak banget untuk Genesis Dogma untuk menjadi pihak ketiga. Tapi MS Chonburi juga aware. Tapi Booms bisa mendapatkan sebuah lower ground LDG. Betul, baru dia knockin ke arah Manhunt. Dan ketika ingin dibalaskan, dia langsung melakukan prawn. Ini benar-benar sebuah mekanik kelas dunia dari Booms. Tidak panik, tidak takut untuk terus melakukan movement-movement penting. Dan lihat Satar, dia tahu di mana kalau letak knockdown dari lawan, dia cari nade lagi. Dia cari gila. utility untuk melakukan tembakan dan melakukan pressure ke arah bagian depan. Sementara waktu, tim-tim yang kali ini udah mulai pincang, udah melakukan prawn saja, tapi Booms terdeteksi, not a good situation. Hasil kali ini, dan Satar tidak akan melakukan sebuah gerakan yang terlalu bold, karena dia tahu pressure udah lagi dibangun oleh Tong Jiabao, dan Manhunt akan melakukan revive. Sementara waktu ada Juni dan juga pergerakan Epi yang belum terdeteksi ya. Ya, itu dua player duri dalam daging sih menurut gua. Agak sedikit berbahaya. Aduh, Epinya udah mulai ngerangkak juga. Jangan gerak ya, sabar aja Epi di situ. Udah nggak usah ikut-ikutan, biarin aja di situ. Tapi Daybot juga kayaknya mulai aware ke arah belakang, tapi dari arah yang berbeda. MS Chonburi FOMO, dia pengen ikutan juga fightnya, tapi tidak bisa sebenarnya itu Ferguso. Bambu bakal langsung menumbangkan seorang player dari MS Chonburi. TG13 pun sadar dengan keberadaan dari Genesis Dogma. Ini semuanya udah ngunci satu sama lain. Tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan situasi, tapi saat mendapatkan seorang Itzer. Booms berhasil untuk melakukan revive. Daybot masih belum ketahuan, fokus ke Jasper. Itu Epinya di kanan. Epi di kanan, Daybot, please, or Booms, please lihat ke kanan, lihat ke kanan. Epi benar-benar duri dalam daging. Ini berbahaya banget. Kenapa sih selalu ada playernya begini ya? Yang gak kelihatan, tapi Booms kali ini benar-benar nge-boom dari gameplay kali ini. Knockdown kembali lagi didapatkan, TG13 juga didapatkan Genesis Dogma. Nasty gameplay kali ini, dan sepertinya udah banyak elimination tambahkan. Satar terkena tembakan, lihat disiplin dia, langsung nge-prawn ke arah bagian bawah. Ini Genesis Dogma benar-benar luar biasa di endgame kali ini, Jale. Refleks luar biasa ditunjukkan, bahkan Booms masih bisa mendapatkan takedown lagi ke arah player-player MS Chonburi. Booms bakal langsung berusaha untuk memajukan player MS Chonburi dan Rata sudah MS Chonburi dipulangkan seutuh-utuhnya oleh Genesis Dogma. Top 3 Indonesia. Yo, let's go, Epic ketahuan, let's go top 2 untuk Genesis Dogma. Dan ada kesempatan besar untuk Chicken Dinner dari Genesis Dogma Kids. 18 elimination, 33 poin